Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Seperti biasa, saya mulai jam 10.05 lewat 5 ya. Jadi sekitar 2 menit lagi baru kita mulai. Iya, selamat pagi semuanya. Sebelum saya melanjutkan, eh, apakah suara saya terdengar cukup jelas atau tidak ya? Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Jelas-jelas. Oke, thank you. Siapa nih? Brian, Firdaus sama siapa nih? Satopman. Oke, thank you responnya. Jadi seperti yang kalian tahu, sorry ya, mungkin kalau agak rame karena ya, saya lagi di tempat umum, jadi ya mungkin ada sedikit suara-suara dari lah ya, walaupun sebenarnya beda tempat ya. Oke, saya kembali lagi di pelatihan DTS minggu ke berapa nih? Minggu kedua ya, hari ketiga ya. Ya walaupun libur, tapi ya seperti yang saya bilang, walaupun libur kita tetap ini ya kuliah aja atau pelatihan karena mengingat kalau kita kan udah ada jadwal ya, udah ada jadwal yang dikasih yang mana kalau kita ada satu hari yang misalnya kayak hari ini kita nggak ada kan, otomatis kita harus cari hari lain dan saya untuk mencari hari lain itu cukup cukup sulit seperti itu. Oke baik, saya langsung saja. Hari ini adalah topiknya kita praktek, cuman sebelum masuk saya mungkin sedikit menjelaskan bagian kemarin yang belum selesai, yaitu soal working principle switch. Kayaknya ini kemarin udah ya. Jadi bagaimana cara si switch bekerja. Pada intinya si host satu pada saat mengirim pesan ke host 2 akan melalui switch, switch akan mempelajari mempelajari apa sumber. Jadi dari data sumber dia akan mempelajari untuk nanti data tersebut atau paket tersebut atau frame tersebut akan dibawa ke arah mana seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada frame by host ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi paket dikirimkan ke switch, switch akan mempelajari si paket yang berupa ada source, ada destination, source MAC address, destination MAC address, dan juga source dan destination IP. Oke, di sini ada MAC address table atau sorry, ada MAC address table ya, tabel maksudnya. Di sini kalau kemarin masih ingat di router ada routing table, dengan kalau di switch ada namanya MAC address tabel yang mana berisi tentang alamat dan juga interface dari host atau terminal yang terhubung dengan si switch tersebut. Nah, kalau di sini dikatakan setiap switch has a MAC address table that store
the mapping between MAC address and switch interface. Jadi setiap switch memiliki MAC address tabel dan menyimpannya untuk dilakukan mapping di antara MAC address dan switch interface. Jadi seperti ini ya. Tadi kan dibilang bahwa datanya akan disimpan, yang mana data berupa MAC address dan juga interface. Nah, kalau di sini ada host 1, host 2, dan di sini ada 3 buah jalur ya, jalur 0, 1, 2, dan 3. Oke. Ada 3 proses ya di dalam switch, di mana saat menerima paket, apa yang akan dilakukan. Jadi ada 3 behavior. Yang pertama ada switch process. Switch process the frames entering and interface over transmission medium in the-way. Jadi switch melakukan proses atau memasukkan data atau entering frames and interface melalui transmisi medium melalui 3 cara. Pertama ada flooding, ada forward, dan juga restart. Nah, kalau flooding ya pastinya dia melakukan apa? Kalau flooding bahasanya membanjiri ya. Sedangkan kalau forward dia meneruskan. Kalau membanjiri berarti otomatis ke semua ya. Kalau switch, kalau ke forward berarti ada beberapa port saja. Kalau di starting berarti dia melakukan penolakan ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yang flooding atau paket disebarkan atau dialirkan atau dibanjirkan atau dibanjir ya. Oke, di sini pertama frame send by host 1. Nah, di sini kan ada host 1 ya. Host 1 ada source MAC address-nya dan juga ada di sini di keterangannya ada destination, yaitu dia mau tujuannya ke MAC 2 atau ke host 2. Oke, ya source destination MAC. Di sini juga ada. Nah, destination MAC-nya langsung ditulis alamatnya ya. Oke, di sini ya dari alamatnya sebenarnya kita udah tahu ya kemarin pengklasifikasian, berarti dia masuk ke broadcast yang artinya dia akan mengirimkan ke semua. Oke, jadi frame dikirim dari si host 1. Otomatis akan melalui interface GA001 akan masuk ke dalam si switch. Di switch akan terbentuk yang namanya tadi MAC address tabel search by the switch. Jadi si switch dia melakukan analisa terhadap data yang diterima. Tentunya data yang berasal dari sumber. Oke, di sini ada MAC address dan juga interface. Ada MAC address MAC1 dan interface-nya adalah Gigabyte Ethernet 001. Oke, pada tahapan yang ketiga, frame processing behavior of the switch. Di sini ada 2 kemungkinan ya, atau ada 2 jalur ya, atau 2 if kalau di bahasa pemrograman percabangannya ada 2 percabangannya. Yang pertama, jika unicast frame is received, atau jika yang diterima frame-nya adalah unicast atau 1 to 1. Jika the switch cannot find the destination MAC address of the frame in the MAC address table, the switch put the unicast frame. Jadi jika yang diterima adalah paket unicast, kita udah tahu unicast itu berarti artinya 1 to 1 atau 1 ke 1. Nah, jika ternyata pada saat dilakukan pengecekan si switch sudah mendapatkan atau tidak menemukan si destination atau tujuan MAC-nya, tujuan atau alamat yang akan dituju, maka yang akan dilakukan oleh switch adalah menyebar menyebar frame tersebut. Ya, jadi unicast ini kan 1 to 1. Namun jika paket yang diterima ternyata si switch tidak menemukan tujuan dari paket tersebut, maka yang akan dilakukan dari si switch adalah dengan
meneruskan paket itu ke membanjiri jaringan dengan paket tersebut, dengan si paket unit frame tersebut, unicast frame. Dan yang kedua, jika broadcast frame is receive, ya, jika broadcast frame yang diterima, the switch directly flood the broadcast frame without searching the MAC address table. Jadi kalau unicast tadi kan dicek dulu ya, kalau ternyata ini adalah paket unicast, maka si switch akan ngecek dulu nih alamat yang udah dia punya di MAC address tabel. Nah ternyata jika tidak ditemukan alamat tujuannya, maka dia akan membanjiri network dengan frame tersebut, dengan harapan ada yang bisa mengenali dan akhirnya paket tersebut bisa sampai di tujuan. Sedangkan kalau yang diterima adalah paket broadcast, otomatis tanpa mengecek lagi, tanpa melihat lagi dari tabel MAC address, maka si switch akan secara otomatis flooding the frame. Nah ini bisa ya, jadi sama-sama flooding, akhirnya adalah sama-sama flooding, tapi dengan skenario yang berbeda. Oke, yang kedua adalah meneruskan. Yang pertama adalah frame send by host one. Jadi di sini ada sumber yaitu MAC1, ya, the destination MAC-nya adalah MAC2. Sama ya, data dikirimkan dari host 1 ke device terdekat, yaitu adalah switch. Nah, di sini di switch akan melakukan search dengan mengecek apa MAC address yang ada di dalam tabel tersebut. Nah, di sini dia akan mengecek MAC 1 interface-nya adalah 001, MAC 2 GE 002. Nah, dari sini kan berarti dia sudah bisa ya meneruskan paket karena sudah jelas di frame yang tadi dikirimkan berisi sumber yaitu MAC 1, sedangkan tujuannya adalah MAC 2, sehingga paket akan di forward atau diteruskan. Nah, di sini ada poin yang ketiga, frame processing behavior of the switch. If unicast frame is received, atau jika unicast frame diterima, jika switch menemukan the destination MAC address, jika switch menemukan alamat tujuan dari si MAC address tersebut yang ada dalam frame pada tabel MAC address, and the interface number in table is not the number of the interface through which the frame enters over the transmission medium, the switch forward the unicast frame. Nah, ini yang tadi bilang ya, jika paket unicast akan diteruskan melalui dari tabel MAC address ya. Oke, yang terakhir adalah discard. Tahapan pertama, frame send by host one, lalu akan dilihat sumber GE001. Oke, kita lihat. If unicast frame is received, the switch destination MAC address of the frame in the MAC address tabel ya. Jadi si switch dia sudah menemukan nih tujuan dari si frame yang akan dikirim. Dia udah menemukan alamatnya. But the interface number in the table is But the interface number in the table is the number of interface row which the frame enters. The switch over the transmission medium. In this case, the switch to start the unicast frame. Oke, kalian lihat di sini kan secara tabel MAC address harusnya kan paket dikirimkan MAC 2 itu di 001 ya. Tapi ternyata kalau kita lihat di sini 001 bukan alamat dari si MAC 2 ya, karena MAC 2 ini ada di host 2 ya, yang ada di bagian jalur yang di atas atau yang harusnya dia ke atas. Tapi di sini karena kan dia lihat di apa MAC address table, dia lihat di MAC address table bahwa secara
secara teori harusnya dikirimkan ke G001, tapi pada saat dikirimkan G001 ternyata ujungnya bukan si MAC 2, maka dia akan discard jalur tersebut dan akan melemparkan ke jalur yang lain. Seperti itu ya. Jadi ini adalah proses dari eh, bagaimana si switch meneruskan atau menolak ataupun membanjiri jalur pada sebuah network. Oke, di sini ada MAC address learning on switch one. Oke, ini bagaimana si MAC address mempelajari ini ya. Sorry, bagaimana si switch dia belajar tentang atau menentukan yang namanya MAC address. Jadi bagaimana bisa ada sumber dan tujuan. Oke, initially the MAC address table is of the switch is empty. Jadi pada tahapan awal si switch masih belum memiliki yang namanya MAC address. Jadi MAC address-nya masih kosong. Artinya dia belum tahu misalnya ini ya alamat dari si MAC2. Nah, di sini pada tahapan kedua kita asumsikan bahwa host 1 has obtained the MAC address of host 2. Jadi ini si host 1 mulai mengirimkan data melalui si switch. MAC address table search by the switch. Jadi si host 1 send frame to host 2. Jadi dia akan mengirimkan paket ke host 2. Nah, tentunya harus melalui switch 1 kan. Karena switch 1 di sini adalah si device yang paling dekat dengan si host 1. Okay, after the frame is achieved of the switch the switch G01, the switch search the MAC address table for the destination MAC address of the frame. If no matching entry is found, the switch consider the frame and unknown unicast frame. Oke, jadi pada saat diterima paketnya, dia akan mengecek langsung ya, kan di frame-nya udah ada ya, udah ada informasi tentang sumber dan tujuan, lalu dia akan cek. Tapi jika didapatkan maka dia akan menyimpan itu sebagai dia punya tabel mapping dari si MAC address. Jika dia ini ya mencocokkan dan ada yang cocok, nah, dalam hal ini adalah MAC 2 berarti ya. Nah, bagaimana jika tidak ada yang matching? Bagaimana jika tidak ada yang matching? Maka di sini bilang the switch consider the frame and unknown unicast frame. Jadi dia akan dianggap sebagai frame unicast yang tidak terdefinisi atau unknown unicast frame. Yang mana tadi prosesnya dia akan mengirimkan ke semua jalur yang dia miliki. Oke, next. Setelah dia ini ya tahapan ketiga ya akhirnya dia memiliki yang namanya MAC address. Tentunya MAC address yang dia sudah punya adalah yang terdekat yaitu host 2. If the switch close the unicast frame. Nah ini tadi ya jika ternyata pada saat dia melakukan matching atau pencarian berdasarkan tadi data dari sumber namun tidak ditemukan kecocokan, maka di sini dikatakan the switch close the unicast frame. Jadi paket unicast tadi, yang mana kita tahu unicast adalah satu-satu, itu akan disebarkan ke segala arah. Karena ya tadi dia nggak tahu nih tujuan akhirnya dia nggak ketemu seperti itu ya. Pada saat yang sama, at the same time, the switch learn the source MAC address of the frame, create the corresponding MAC address entry and associate the MAC address entry with the GE001 ya. Pada saat yang sama, saat dia membanjiri tadi, dia sekaligus mempelajari MAC address entry ya dari ini paket atau frame yang dia sebarkan tadi. Oke. Pada tahapan keempat, Yos2 akan mengirimkan balik ya. Dia kirim balik si frame-nya tadi. The frame is also received by the host connect to other interface on the switch. The host however discard the frame. Oke, jadi host 2 dia menerima dan memproses frame tersebut dengan merespon ke host 1 dan mengirimkan frame kepada
switch. Jadi dikirim balik ya. Artinya dia memberikan respon terhadap host 1, yaitu frame yang dikirimkan adalah source, sekarang berbalik, source-nya adalah MAC2 dan destination-nya adalah MAC1. MAC address learning on switch 5. Oke, ini tahapan yang terakhir adalah si switch menerima frame atau data atau respon yang dikirimkan balik dari TOS2. Setelah itu dia akan membuat lagi yang namanya MAC address pada tabel MAC address. Yang mana kalau yang pertama tadi dia hanya masih memiliki satu informasi, yaitu MAC1 dengan GE001. Sekarang dia sudah memiliki informasi baru atau jalur baru, yaitu MAC2 dengan interface GE002. Itu tadi ya tahapan-tahapan bagaimana si switch melakukan belajar atau proses dia menentukan atau membuat yang namanya MAC address tabel. Nah ini saya skip saja MAC address learning. Oke, di sini ada kuis ya. Kuisnya ya ini mungkin ada yang bisa jawab. A single layer 2 Ethernet switch generate a MAC address tabel entry based on titik-titik of the packet received by an interface. Bentar ya, ini saya bahas. Oke, layer 2 Ethernet switch generate MAC address tabel entry based on the. Jadi si MAC address tabel dia membuat entry data entry MAC address tabel ini berdasarkan apa nih? Apakah berdasarkan MAC sumber, berdasarkan destination, berdasarkan IP address sumber atau destination IP address. Dan yang kedua, a switch has X interface, a unique frame enter the switch from one of the X interface. A switch memiliki 8. Switch memiliki 8 interface. Unique frame enter the switch through one of the egg interface. Unique frame enter atau masuk ke dalam switch melalui satu dari ke-8 interface tersebut. But the switch cannot find the destination MAC address. Tapi si switch tidak dapat menemukan tujuan dari MAC address yang dimasukkan ke dalam MAC address tersebut. In this case, which of the following operation is performed by the switch? Oh, yang kedua, jadi ada sebuah switch yang mana dia punya 8 interface, lalu ada satu unique frame masuk melalui salah satu dari 8 colokan itu ya, colokannya interface, tapi di si switch tidak menemukan destination address-nya. Kira-kira apa yang dilakukan dari si switch? Nah, tadi udah jelas ya. Kalau nggak ditemukan berarti di loading. Lalu yang kedua, MAC address table entry based on si MAC address dia belajar atau mengentry MAC address table berdasarkan source MAC address ya. Oke, ini adalah summary di section describe ya kita tadi belajar tentang basic information about the Ethernet protocol, lalu Ethernet frame format, MAC address, working principle layer 2, specifically after receiving a frame, switch learn the source. Ini yang tadi ya. Switch learn the source MAC address of the frame and search the destination MAC address of the frame in the MAC address table. Oke, ini cukup ya untuk materi Ethernet. Kita lanjut ke materi ini ya. Hari ini yaitu praktek membuat OSPF. Silakan kalau teman-teman yang online menggunakan laptop atau komputer bisa dibuka NSP-nya. Kita coba sama-sama melakukan praktek membuat jaringan OSPF pada NSP. Oke, buka dulu NSP-nya. Screen. Oke, ini harusnya sudah muncul halaman paralel ya, karena saya pakai virtual Windows. Oke, saya buka NSP.
New topo. Oke. Bentar ya. Mana ya ininya ya? Saya mau ini dulu. Oke, lab configuration. Oh, ini yang kemarin ya. Oke, OSPF routing. Kita masuk di OSPF routing ya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ada di halaman 33 di apa? Bagian lab practice ya. Kemarin kan materinya ada dua ya, yang saya taruh di Google apa? Namanya Google Drive. Ada dua, ada lab practice sama material teori. Nah, di lab practice di sini ada cara bagaimana melakukan lab 2 OSPF routing. Dimulai dari halaman 33, ya dimulai dari membuat topologi dulu. Topologinya hampir sama ya. Topologinya hampir sama dengan materi yang kemarin, di mana ada 3 buah router, router 1, router 2, dan router 3. Di sini berarti kita disuruh untuk melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Berarti kita pertama buat topologi ada R1, R2, R3, lalu ada jalurnya, yang mana R1 memiliki 2 buah port, port 003 sama 001, R2 punya 2 port yaitu 003 dan juga 004, lalu R3 punya 01 dan juga 003. Oke, di sini selanjutnya kita konfigur, kita memasukkan alamat ya, alamat IP dan juga loopback ya. Cara pengkonfigurasiannya sama seperti yang minggu kemarin. Di sini ada, dia udah nunjukin ya, kalau yang di sini dia langsung menunjukin hasil akhirnya, hasil akhir configuration, yaitu dia memasukkan IP address dan juga loopback ya. Kalau sudah, setelah itu mulai melakukan set terhadap OSPF dengan ini ya, create OSPF process. Ini step 2. Step 2, mana step 2? 33, 34, 35, 36. Oke, setelah kita set OSPF areanya, atau kita membentuk atau membuat area OSPF, selanjutnya kita mengecek OSPF status dengan display OSPF peer. Selanjutnya kita setelah mengecek status, kita membuat authentication. Authentication fungsinya untuk security agar misalnya kalau kita buat, kalau di sini tadi contohnya 3 ya, ada 3 router, terus misalnya ada orang, misalnya dia mau nambahkan router ya, dia nambahkan routernya terus dia sambungan ke jaringannya kita ya. Kalau kita tidak buat authentication, si jaringan akan menganggap si router itu ya bagian dari jaringan yang dia miliki ya, karena tidak ada authentication-nya. Tapi kalau kita buat authentication, si apa, jaringan OSPF-nya bakalan masih ini ya, semacam password ya, untuk bisa gabung ke dalam OSPF area yang kita buat. Dan yang terakhir ya, ini advertise ya. Advertise berarti kita mengenalkan, atau kalau di sini default OSPF ya, jadi ya advertise ya mengenalkan tiap router yang ada di dalam network yang kita buat. Dan yang terakhir adalah kita mengatur cost dari apa, tiap jalur yang kita punya ya. Karena kemarin kan si OSPF dia open source path first ya, jadi dia memilih jalur yang paling pendek
terlebih dahulu atau dia mengutamakan mana jalur yang paling pendek. Dan salah satu cara dia menentukan jalur mana yang terpendek adalah by cost dan juga tentunya by frequency. Oke, kita langsung coba aja ya. Oke, di sini saya pakai file yang saya dikasih pelatihan ya. Jadi kami tutor juga kan ada pelatihan ya. Soalnya kalau yang di lab ini kan dia ini ya langsung bentuk seperti ini ya. Agak susah lihat R1 nih 003-nya yang kan 003. Berarti yang ini 003 berarti. Nah, ini kan 003-nya ada 3 kan. Agak susah lihat dia di bagian yang mana ya. Jadi kita pakai yang contohnya sama aja, cuma dia kalau yang di sini dia sudah ada keterangan yang lebih jelas aja. Oh ya, jangan lupa absen melalui ini ya. Apa sih key apa? Ini udah dikasih sama kakak Firdaus ya. Oke, share screen, pilih tadi apa? Oh, paralel desktop. Oke, di sini ada paralel desktopnya. Berarti sekarang kita tinggal membuat eh, topologi mana ya? Bentar. Mana gambarnya? Ini. Ini ya, ini patokan kita buat apa? Latihan. Sama ya, ada R1, R2, R3. Berarti di sini adalah area 10 0 13 0 slash 24. Untuk bagian R1 berarti dia host 1, bagian R3 yang nomor 1 berarti dia hostnya 3, berarti 10 0 13 titik 1 untuk yang R1, 10 0 titik 13 3 untuk yang R3. Sedangkan yang di sini IP-nya adalah 10 0 .23.0/24 ya, berarti yang di sini hostnya berarti dia 2, yang di bawah atau yang di R3 dia 3, begitu juga dengan bagian yang sebelah antara R1 dan R2 dia 10 0 12 0/24, lalu di sini hostnya 2, yang di bawah 1. Oke, kita langsung eksekusi, berarti R1 R2 R3 R1 R2 R3, lalu kita kabelnya apa tadi? Yang ini 003, yang di sini 00, yang ini 11. Ini 33 00 11. 33 33 00 dan 11. Ini harusnya. Bentar. Ini digeser biar kelihatan. Oke, 003 3. Ya, kayak gini ya. Jadi 000 yang di atas, nah kita tulis dulu keterangannya 10 0 12 0. 10 0 12 0 4. 10.0.12.0/24, yang di sini 10.0.23.0/24, 10.0.23.0/24. Sedangkan yang bawah apa dia? 10.0.13.0. 10.0.13.0.
10.0.13.0/24. Kayak gini ya. Silakan kalian yang pakai laptop bisa sambil ya. Langsung dicoba di sini. Oke, loop back-nya untuk R1 alamat loop back-nya adalah 10.0.1132. 10.0.1.1 10.0.1132. Oke, yang R2 10.0.12, yang ini 10.0.13. Oke, 10.0.1.2/32, 10 yang di bawah. Nih, 10.0.1.3/32. Ini adalah alamat feedbacknya ya. Oke, terus tadi hostnya berapa sih? Atas 223311 gitu aja. Ini satu, tadi apa ya? 122, 2, 2, kita lagi 33 ya. 33, 33, 3, yang dikasih L. Kayak gini ya. Jadi ini network yang mau kita buat. Jadi ada 3 buah router, router 1, router 2, sama router 3, ada 3 jalur, ada interface G003, 000 sama 001, lalu ada IP address, dan juga ada loopback. Kalau udah kita play. Oke, kalau sudah kita lakukan konfigurasi. Dan R. Oke, kayaknya ada yang bocor Pak Firdaus. Oke, udah ya. Oke, kita konfigurasi ya. Kemarin udah ya. Kalau masih ingat, kita masuk ke dalam sistem. Ke dalam sistem dengan source-nya adalah sistem view atau CSS. Setelah itu kita bisa ganti nama dengan this name.
Ya, kita kasih nama sesuai routernya aja, router 1. Oke, next, apa yang mau kita lakukan? Ya, kita konfigurasi aja dia punya port yang ada di router 1. Di router 1 ada interface 003 sama 001. Berarti kita masuk di G001. IP address-nya adalah 10.0.13.1 ya. 10.0.13.1 spasi 24. Oke, udah. Oke, kita quit atau queue. Oke, sekarang yang bagian interface G003. Berarti IP sorry, interface dulu, interface G003. Address-nya adalah 10.0.12.1. 10.0.12.124. Kalau sudah, kita bisa cek di INTBR atau di IP interface brief. Di sini 001-nya 10.13.1. Oke. 10.0 yang 3 10.0.12.1/4. Oke, good. Silakan, berarti kita lanjut ke R. Oke, sistem SJS, sysname R2, JS name, JS name R2. Oke, next kita masuk ke G 000 dulu ya. Ada sorry, ada 03. Oke, yang belum check-in silakan check-in. Terima kasih. Terima kasih infonya Kakak Firdaus. Ya, kita kembali ke R2. Saya masukkan yang 0 dulu sudah ya. Interface di 000. Lalu IP-nya adalah yang 000 itu 10.023, 10.023.2/24. Masih jeda bentar, dia butuh waktu untuk loading. Oke, kalau udah quit, masuk di interface G003. G003 IP-nya adalah 10.012.2. 10.0.12.2. 24. Udah ya. Kita cek di IP INTBR. Ada si 000 dengan 10.023.2. Oke, sama 10.012.2. 10.012.2 yang di 003. Oke, sekarang kita lanjut yang R3. Ya, berarti name. System name R3. Interface G INT G000.
ya kan 000 ya. IP ADD 10.0.233 10.0.23.3 spasi 24 10.0.233. Oke. Dah. Oke. Saya masukkan sekarang ke interface yang di sebelahnya, interface G0 double 001. GG001 ada IP address mana 10.0.13.3 10.0.13.3 24. Tunggu bentar. Dia butuh waktu. Oke, kalau udah kita cek lagi di IP IET. Ya, this IP ada 000 dan 001. 000 isinya 10.0.233, yang satu isinya 10.0.13.3. Oke, bisa ya. Jadi ini adalah konfigurasi awal dari topologi yang kita buat. Nah, teman-teman yang lain silakan buatnya. Silakan dibuat dulu. Setelah itu kita masukin loop back. Loop back. Ntar saya buka. Saya juga lupa nih buat loop back gimana. Mana sih loop back? Loop back interface, loop back 0. Nah, setelah itu baru kita masukin IP address-nya. Oke. Kalau teman-teman ada yang terkendala bisa ini ya, komen ya. Jadi pertama kita buat topologinya, setelah itu tentukan jalurnya. Kalau misalnya mau diganti nggak sesuai ini, misalnya yang R1 ke R2 itu 001 ke 003, atau yang dari R2 ke R3 dari 000 ke 004 itu nggak masalah ya. Tergantung kalian misalnya mau coba jalur yang berbeda. Yang penting topologinya sama. Setelah itu dimasukkan setelah itu teman-teman masukin IP address-nya ya. Setiap router kan ada router 1, router 2, dan juga router 3. Router 1 kalau di sini yang jalur 1 ke 2 dia menggunakan area 10.0.12.0. Jadi nanti tinggal ditambahkan hostnya aja. Yang di R1 hostnya 1, yang di R2 hostnya 2. Sedangkan untuk R2 ke R3 networknya adalah 10.0.230. Jadi nanti dia punya apa? Host tinggal ditambahkan yang di R2 dia 10.0.232, yang di R3 berarti 10.0.233. Sedangkan dari R1 ke R3 dia ada 10.0.13.0. Berarti nanti yang di GE001 itu 10.0.13.0, yang di GE00 yang di router 3 berarti dia 10.0.13.3. Oke, udah ada link absen form ya, link absen Google Form ya. Silakan teman-teman isi ya. This IP, this start and routing table. Nah, saya
table play IP root. Oke, udah ada link absen. Nah, kita bisa coba lihat routing tabel dengan mengklik atau membuat script display IP routing tabel. Nah, di sini udah ada ya destination, ada protokolnya semua direct. Langsung di sini play sama costnya masih 0, flag. Ini ada interface-nya. Nah, kalau sudah, berarti sekarang kita coba untuk masukkan loopback ya, loopback. Set dia punya loopback. Oke, enter aja dulu biar dia nggak nge-lag nanti. Oke, loopback. Tadi saya ada di materi yang kemarin ya. Caranya adalah dengan interface loopback 0 lalu masukin IP address-nya. Berarti di sini int lu. Ya, kalau kita mau memunculkan misalnya kayak kita lupa nih source selanjutnya itu apa ya, atau script selanjutnya kita bisa dengan menekan tab ya, tab pada keyboard, nanti akan muncul beberapa suggest ya kayak gini ya. Saya tekan tab muncul loopback channel, jadi cuma ada dua ini ya. Sehingga saya pakai loopback di sini loopback 0. Lalu saya tambahkan IP IP address. IP address-nya adalah 10.01.132 10.01.132. Dia masih, nah udah, berarti kita switch. Oke, yang kedua kita masukin lagi di interface loopback 0, kita masukin IP address di R2. Oke. IP address-nya adalah 10.1.10.0.1.2 pasti 32. Oke, wait a minute. Oke, udah. Dan yang terakhir R3 loopback. Loopback-nya adalah LOO tab akan muncul loopback, saya tambahkan 0, lalu saya enter. Oke, lalu kita masukin IP address-nya. Address-nya adalah 10 0 titik 0 titik 2. Oke. Sayang, sekarang kita cek lagi coba di IP di IP tab bukan IP, langsung aja tambah R. Bukan juga, nah ini nih. Ya, jalurnya nambah ya, nambah tadi, kalau tadi tuh 6 ya, jalur kelewatan bos. Ini nih, mana tadi jalur. Nah ini ya, yang belum ditambahkan loopback, jalurnya 6, sekarang ditambahkan jadi 7, di mana protokolnya adalah direct atau secara langsung. Nah ini kita coba ping ya, harusnya bisa ya. Berarti saya di R1 saya ping ke port R2 yang 003, berarti 10 0 12 2 10 0 12 2. Replay bisa ya.
5 paket yang ditransmit, 5 paket yang diterima. Oke. Nah, jadi silakan teman-teman coba dulu apa set IP address sama loopback-nya ya. Kalau ada kendala bisa komen. Misalkan yang mungkin 2 atau 3 menit ya saya kasih jeda waktu. Oke, thank you ya konfirmasinya Indra.
Oke, udah ya. Sekarang kan kita udah set IP address-nya di setiap port dan juga loopback-nya. Selanjutnya kita masuk ke poin berikutnya. Kalau di halaman, kalian bisa sambil buka ini ya, apa, lab practice-nya. Kita masuk di step yang ke berapa nih? Berarti kita masuk setelah kita set, nah, oke, oke, oke. Selanjutnya kita membuat area dari si OSPF itu sendiri ya. Kita mulai dari si router 1. Router 1 berarti kita mulai dengan OSPF. Kita buatnya dia OSPF 1. Lalu di sini area 0. Oke, udah. Area 0. Area 0. Oke, setelah itu kita memasukkan IP-IP yang ada di dalam router 1 tersebut, yang mana tadi kan ada mulai dari loopback-nya adalah 10.0.1.1, terus kita masukkan beserta subnet-nya. Lalu ada si 0001 ya, yaitu 10.0.13.1 dan juga 10.0.12.1. Oke, kita langsung aja buat. Berarti di sini kalau tadi kan kita buatnya IP ya, biasanya kan kita IP address, di sini dia net. Terus saya tap aja 10.0.1.1 spasi 0, 0. Oke, next ada yang kedua, net. Masih loading tuh, masih loading. Oke, network 10 berapa tadi? 0.0 dulu 0 titik yang atas dulu 12.1 ya, yang ini dia 255 ya. Ya. Dan yang terakhir adalah si network 10.0.13.1 10.0.13.1 10.0.13.1 ya, 0.0.0255. Itu ya, kita lakukan hal yang sama pada si R2 dan juga si R3. Daftar ini ya yang aktif ya di ganti sama kakak Firdaus. Oke, enter. Oke, masuk dulu ke sistem. Ingat ya, kalau mau diedit dia harus pastikan menggunakan huruf apa nih? Itu ya. Oke, next R2. Tadi kita sekarang di OSPF. Berarti OSPF, ini masih ke area 0. Oke, network. Ini adalah ini yang router 2, berarti ada loopback-nya 10.0.1.1.2, 10.0.1, 10.0.1.2.1.1. Kadang bikin masalah. 1, 2, 3, 4.
10.1 dulu, 10.012 ya. Oke, lanjut yang kedua ada network berapa? 10. Kita masukkan yang kanan atau kiri dulu ya. Kita masukkan yang 12 2 yang 03 aja. 10 0.12.2. Mana nih? Dia masih ya. Oke. Yang terakhir adalah 10.023.2. 10.0.23.2. 10.023.2. Oke, udah. Sekarang kita ke R3 sama ya. Stop. OSP. Ya. Area. Sama, kita mulai dari loop back-nya terlebih dahulu. Masih proses dia. Network. Network-nya adalah 10.01. Loop back-nya 10.013 yuk. 10.013. Network 10.013.3. Kita ambil yang bawah dulu aja ya. 13.3 10 13 3 10 13 3. Tidak sebentar. Lalu lanjut ke net yang terakhir, network 10.0 titik 23.3 1 2 3 4. Oke, tinggal kita tunggu. Kalau sudah kita coba cek ya display. Oke, di sini udah muncul ya OSPF yang kita buat. Display OSPF proses 1. Oke, di sini ada network. 13.1. 13.1 ada juga ada 12.1 0 10 0 23 2 ya. Nah, jadi tadi yang OSPF itu ada ya scriptnya di halaman 35 ya untuk buat OSPF area ya. Jadi kita tinggal network scriptnya adalah network lalu IP sama subnetnya subnetnya. Silakan teman-teman buat dulu. Kalau tadi yang pertama di router 1, 12.1, 13.1 sama
10.001. Pokoknya ada 3 kan, ada jalur black, jalur 1, dan jalur yang kedua. Silakan coba dikonfigurasi dulu di OSPF-nya. Oke, kalau udah kita next. Kalau udah kita set OSPF, kita bisa lihat status ya, status OSPF-nya tadi dengan cara di OSPF ya, di OSPF gitu ya. Untuk melihat statusnya, selanjutnya di sini adalah
kita bisa melakukan configuration authentication untuk keamanan jaringan OSPF yang kita buat barusan. Ya, caranya kita tinggal masuk ke interface interface dari si di sini GE 001 003, ini di halaman 36 ya. Kalian bisa lihat di situ di halaman 36. Pertama kita masuk ke interface gigabit ya, kita masuk ke yang jalur yang satu, jalur yang kedua. Setelah itu sama harusnya untuk ke dua router yang lain. Oke, kita mulai. Gigabit kita punya interface G001. Jadi apa? Authentication, OSPF, Authentication Mode OS. Saya tap aja. AU, saya tap lagi. Selanjutnya apa ini? MD, saya tap. Satu, spasi, apa? Zipper. Saya tap aja, siapa tahu nggak ada. Saya C, oke, muncul zipper. Zipper di sini. Selanjutnya adalah HCIA Datacom. Ya, HCIA Datacom. Oke, seharusnya dia sudah authentic ya. Selanjutnya kita buat juga, oke, udah loading. Kita keluar, kita masuk ke jalur satunya yaitu interface G00 G003 apa? OSPF next. Mode apa tadi? MD5 M spasi 1 D tab HCIA Datacom. Enter. Enter. Oke, udah. Maksudnya kita bisa lihat dengan cara display ditampilkan ini. Nah, di sini ada ya. OSPF Authentication Mode MD5 one zipper. Nah, ini ada passwordnya ya yang melakukan proteksi. Namanya ada yang mau gabung dengan jaringan yang kita buat tapi tanpa seizin kita. Jadi kita bisa langsung lanjut ke router 2 dan router 3. Jadi di sini router 2 ada interface G000 Oke, apa ya? OSPF authentication S tab A tab M tab 1C tab HCIA Datacom. Oke, enter. Oke, good. Sekarang kita masuk ke interface yang di sebelah, berarti interface G003, enter. Oke, 003. OSPF, OS, tab, A, tab, M, tab, 1C, tab. OS, tab, A, tab, M, tab, 1C, tab, HCIA, HCIA, Datacom.
Datacom. Ya, udah. Display this, 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 this. Oke, udah ya. Passwordnya juga udah muncul dan yang terakhir adalah RT. Uh, sistem masuk di 001 001 enter 001 enter lalu OSPF authentication mode M tab 1C tab HCIA datacom. Oke, udah. Next di jalur yang tadi berapa ya? Satu kan? Ya, sekarang berarti jalur yang 0 ya. Space G0 01. 0. Ada OS, PF, authentication mode, kayaknya ya MB5 1C, Cipa, Huawei, HCIA, Datacom. This. Oke, udah muncul ya. Authentication mode-nya udah muncul. Jadi router 1, router 2, router 3 udah kita tambahkan authentication mode. Ini kita bisa display OSPF brief ya. Sudah ya. Jadi tadi kita set awal dulu IP-nya, setelah itu kita set OSPF statusnya, setelah itu di authentication. Nah, yang terakhir kita tinggal sebenarnya sudah ya. Kita bisa set ini ya, kita bisa set jalur ya. Kita bisa set jalur set host ya. IP titik tabel. Coba kita lihat ya, kita punya tabel ya. This IP tabel. Kalau di start atau di lab guide, ya kita bisa mengiklankan ya, pakai default root advertise always di R1 ya. Oke. Ini kita kenalin ya OSPF. OSPF1 default root advertise always. Ini ada perubahan nggak sih di update tadi? Dan yang terakhir kita bisa melakukan set ya terhadap code. Caranya ada di halaman 39, jadi kalian tinggal masuk saja, masuk pada port yang mau kita set, dia punya jalur. Setelah itu kita tentukan OSPF-nya. Ini ya, saya share berarti ya. Saya share yang di bagian
best practice. Jadi yang terakhir kalian tinggal tambahkan cost ya. Costnya. Di sini dibilang kalau kita mau menambahkan cost, kita bisa menuliskan angka yang lebih besar dari 2. Contohnya di sini 0 ya. 0 lagi. Contohnya 10. Dan greater than 2 ya. Oke, ini adalah proses pembuatan atau set jaringan OSPF ya. Kalau kalian perhatikan cukup lengkap tutornya ada di lab praktis. Silakan kalian coba ya. Tadi saya sudah mencontohkan sampai yang terakhir ya, yaitu di exercise atau pengenalan OSPF. Tinggal bagian sini ya postnya. Kalau kita mau menambahkan atau mengganti atau melakukan editing terhadap cost atau biaya, karena yang kita tahu si SPF dia akan memilih jalur berdasarkan peer dan juga peer lagi preferensi dan juga costnya. Oke, ini adalah tahapan bagaimana cara membangun atau melakukan settingan jaringan OSPF pada perangkat dari Huawei. Ini untuk perangkat Huawei ya. Tentunya kalau di Cisco, paket driver ya ininya udah berbeda ya. Tapi sebenarnya konsep dasar teorinya sama ya. SPF adalah jaringan dinamis yang memungkinkan kita, yang memungkinkan si router itu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pada jaringan yang kita buat. Oke, jelas ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, apa ini OSPF? Oke, terima kasih. Cukup jelas ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah kasih attention. Hari ini saya rasa cukup ya, karena udah 2 JP. Nanti kita ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 10 sampai jam setengah 12 ya. Saya rasa untuk hari ini bisa ya, karena ini dia punya material labnya cukup lengkap. Kalian tinggal mencoba saja, dan pastinya kalian juga sudah punya master dari aplikasi CNS. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup. Jangan lupa absen yang belum absen, ada absen Google Form dan juga absen dia apa barcode ya. Kalian biasa bilangnya apa sih? Check in ya. Saya juga nggak terlalu paham sebenarnya ini ya. Karena ini bagiannya kakak admin kelas ya. Oke, terima kasih untuk kalian semua sudah hadir. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Silakan kalian leave pertemuan ini kalau memang ada kegiatan. Terima kasih.